Maka mohon maaf lahir batin, kalau sekarang ayah bunda, bapak ibu hadirin sekalian, melihat seseorang yang ujiannya berat sekali, dihina, difitnah, dicaci maki, dibully dan segala macam misalnya, kenapa? Judul kajiannya adalah agar kuat saat diuji. Agar kuat saat diuji. Sebelum saya lanjut, kira-kira yang hadir di sini hari ini ada yang sedang diuji atau tidak? Halo? Ini kayaknya mata nggak bisa bohong ini kelihatannya. Allahu Akbar walillahil hamd. Baik, saya akan mulai dari sini mungkin ya. Ayah bunda yang dirahmati Allah, selama kita hidup di dunia, selama itulah kita akan diuji. Setuju nggak kira-kira? Setuju? Selama kita hidup di dunia, selama itulah kita akan diuji. Dan ujian dalam hidup ini, ayah bunda jamaah yang dirahmati Allah, hanya ada dua saja. Dua ujian itulah yang digulirkan, digilirkan dalam setiap kehidupan manusia. Ahilman, apa di antara dua ujian itu? Ayah bunda bisa melihat di Quran surat Al-Anbiya ayat 35. Surat apa? Al-Anbiya ayat berapa? 35. Perhatikan dengan iman ayat berikut ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernapas, berjiwa, yang hidup pasti dia akan mati. Sebelum dia berjumpa dengan kematiannya, maka dia akan melalui proses hidup yang namanya dunia. Dan hari ini ayah bunda kita semua sedang berada di fase kehidupan yang namanya dunia. Apa yang akan Allah hadirkan dalam kehidupan dunia kita? Lanjut. Wa nablukum bisyarri wal khairi fitnah. Dan kami akan menguji kamu sekalian. Siapa? Manusia. Siapa? Manusia beriman. Siapa? Kita semua. Apa? Bisyarri, dengan sesuatu yang buruk, dengan sesuatu yang menyedihkan, menyulitkan, memadorotkan, mengecewakan dan segala macamnya. Dan wal khairi, dan kebaikan atau sesuatu yang membahagiakan, menyenangkan. Sebagai apa? Fitnah, sebagai ujian. Wa ilaina turja'un. Dan hanya kepada kamilah engkau akan dikembalikan. Jadi ayah bunda yang dirahmati Allah, ciri di antara manusia yang hidup itu pasti dia mendapatkan ujian. Pasti dia punya masalah. Kalau tidak ingin punya masalah, apa kira-kira? Kalau tidak ingin punya masalah berarti jangan hidup. Kalau tidak ingin diuji, kalau merasa tidak ingin diuji, berarti kita ingin mengakhiri kehidupan kita. Karena ciri kehidupan itu pasti akan diuji. Dengan kebaikan, dengan keburukan, dengan kebahagiaan, dengan kesedihan. Dan itulah yang digulirkan, digilirkan dalam kehidupan kita. Ada nikmat, ada musibah. Ada sehat, ada sakit, ada lapang, ada sempit, ada saat mendapatkan, ada saat kehilangan, ada saat tertawa, tersenyum, tapi ada saat
menangis, bersedih. Jadi semuanya ujian gitu. Ada hidup, ada mati. Itu ujian. Sekarang saya mau tanya nih, punten mohon maaf. Biasanya hadirin lebih siap diuji dengan sesuatu yang menyenangkan atau yang menyedihkan? Halo? Jelas tidak ini pertanyaannya nih? Kita ini lebih siap diuji dengan yang membahagiakan atau yang menyedihkan? Nah, jawabannya beda-beda ya. Kalau boleh saya jawab, mohon maaf ya kalau berbeda. Biasanya kita itu seringkali tidak menganggap sesuatu yang membahagiakan itu sebagai ujian. Betul atau tidak? Kita menganggap, mohon maaf ya, kesehatan kita, keluarga yang harmonis itu, pangkat, jabatan, karir, itu bukan bagian ujian gitu. Karena berjalan mulus, lancar, betul atau tidak? Kita seringkali menganggap ujian itu sesuatu yang berat-berat saja. Dan itu wajar, masih mending dia nganggap itu ujian. Ada yang tidak sadar menganggap sesuatu yang buruk pun bukan ujian gitu. Nah maka dari sinilah kita akan memahami bahwa oh berarti ahilman setiap proses apapun yang kita dapatkan dalam hidup itu adalah ujian. Iya. Mudahnya berarti jika ada di antara hadirin pemirsa Darussalam TV, jamaah, ayah bunda yang hari ini sedang diuji dengan sesuatu yang membahagiakan, jangan sombong, jangan takabur, jangan ujub, jangan merasa bahwa kita di atas segalanya. Ingat, bisa jadi besok lusa kita akan terjatuh, kemudian kita kehilangan apa yang membahagiakan dalam kehidupan kita. Yang punya pangkat, yang punya jabatan, gak lama kok, sebentar. Berapa tahun maksimal biasanya? 5 tahun, 10 tahun. Ada saat kita berhenti dari itu semua. Maka saat dititipkan dengan sesuatu yang membahagiakan, jangan lupa bahwa sesungguhnya yang menitipkan itu siapa? Allah. Begitupun seterusnya, jika ada di antara ayah bunda hadirin, kita semua yang hari ini sedang diberikan kesulitan, kesedihan, ujian yang menyakitkan, jangan putus asa. Karena pertolongan Allah itu begitu luas. Perlindungan Allah itu begitu sempurna. Dan kita selama kita hidup pasti kita akan dibimbing dan diarahkan oleh Allah mendapatkan kebaikan itu. Nah, pada kesempatan subuh ini coba kita akan sedikit mungkin membahas ujian-ujian yang berupa kesulitan dalam hidup saja. Ahilman, apakah semua di antara kita akan diuji dengan yang namanya kesulitan dalam hidup? Iya. Ada di Quran surat Al-Baqarah ayat 155, 156 misalnya. Bismillahirrahmanirrahim. Walanabluwannakum, dan pasti kami akan menguji kamu sekalian, bisyai'in, dengan sesuatu yang sedikit. Syai' dengan sesuatu. Apa di antaranya? Minal khauf, manusia itu akan diuji dengan ketakutan. Wal ju'i, dan kelaparan. Wa naqsi minal amwal, dan kekurangan harta. Wal anfus, dan kegoncangan jiwa. Ya, ada orang yang wafat, ada saudara kita yang wafat, ada saat kehilangan dan segala macam. Was samarat, dan buah-buahan. Maksudnya ada hasil dari apa yang kita harapkan tapi tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Kecewa misalnya. 1 ketakutan, 2 kelaparan, 3 kekurangan harta, 4 kegoncangan jiwa, 5 wassamarat, ada harapan yang tidak kunjung menjadi sesuatu yang nyata dalam kehidupan kita. Sekarang saya mau tanya, di antara hadirin sekalian, ada tidak yang sedang disapa dengan ujian-ujian ini? Jika ada yang sedang disapa dengan ujian ini, maka lihat ujung ayatnya. Wa basyiris sabirin.
Sesungguhnya ayah bunda kita semua sedang diberikan kabar gembira oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau hari ini mohon maaf ya, mohon maaf, ada yang sedang merasa takut, gelisah. Misal tidak sedikit mungkin di antara kita ada yang kehilangan pekerjaan. Mungkin di antara kita ada yang harus dirumahkan. Mungkin ada di antara kita yang harus berkurang omset atau profit dari keuntungan bisnisnya. Atau barangkali ada di antara ayah bunda yang sedang punya persoalan di rumah tangganya. Ada yang sedang punya permasalahan di rumah tangganya atau keluarganya. Dan segala macam dalam kehidupannya. Maka jika kita merujuk kepada ayat ini, yakini, pahami bahwa ujian-ujian kesulitan itu adalah wabasyir, kabar gembira. Bagi siapa? As-sabirin, bagi orang-orang yang sabar. Siapakah orang yang sabar itu? Lanjut ayat selanjutnya. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Orang yang sabar adalah orang yang ketika ditimpa musibah, maka dia hanya akan menjawab, sesungguhnya ini milik Allah, dan sesungguhnya semua ini akan kembali kepada Allah. Bahasa mudahnya adalah orang yang sabar itu adalah orang yang mengembalikan setiap perkara kesulitan dalam hidupnya kembali kepada Allah. Dia menahan diri, dia memilih sesuatu mana yang tidak dibenci oleh Allah. Dia hanya akan fokus mencari jalan keluar, mencari solusi yang jalan keluar solusi itu adalah sesuatu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia bisa marah, dia bisa frustasi, dia bisa stres, iya, tapi dia tahu itu dibenci oleh Allah. Dia tahu itu perkara yang Allah tidak ridho dengannya. Maka dia memilih jalan lain mana yang barangkali Allah lebih ridho dengan dirinya. Jadi mohon maaf ya, sabar itu tidak identik dengan berdiam diri atau apa? Tidak identik dengan putus asa, bukan. Sabar itu memilih jalan terbaik yang sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak melanggar aturan-aturan Allah dalam kehidupannya. Itu sabar. Dan sikap ini menjadi penting. Jadi kalau ada di antara hadirin sekalian yang sedang disapa dengan kesulitan dan langsung cara berpikirnya adalah, oh iya, Allah sedang menitipkan pesan cinta, kabar gembira kepada kita dengan ujian-ujian ini. Ahilman, kenapa disebut dengan kabar gembira dari setiap ujian kesulitan itu? Mohon maaf, kalau boleh saya tanya, setuju atau tidak? Kita itu sholatnya bisa lebih khusyuk, doanya bisa lebih panjang, sujudnya bisa lebih lama jika sedang diuji dengan kesulitan. Betul atau tidak? Bukankah itu nikmat? Bukankah itu kabar gembira? Yang barangkali Allah ingin menyapa hadirin sekalian. Allah ingin menghadirkan pesan cintanya melalui ujian-ujian itu agar kita segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat tahajudnya jadi rajin, salat duhanya jadi rajin, ngaji Qur'annya jadi rajin, ke masjidnya jadi rajin, infak sedekahnya jadi rajin. Biasanya ketika sedang diuji, betul atau tidak? Maka saat dia diuji ya, dengan ujian yang tadi saya sampaikan, satu ada yang bentuknya kebahagiaan, satu bentuknya ada yang kesedihan, maka sebagai orang beriman dia punya sikap terbaik dalam hidupnya. Apa sikapnya? Ajaban li amril mu'min, sungguh menakjubkan keadaan orang beriman itu. Kenapa? Inna amrohu kullahu khair. Semua perkara, sesungguhnya semua perkara bagi orang beriman itu semuanya baik. Dan tidak akan didapatkan kebaikan ini kecuali bagi orang beriman. Bagaimana keadaannya? In asobathu sarra'u syakara. Jika dia mendapatkan sesuatu yang membahagiakan, maka dia bersyukur.
fakana khairullah, karena itu baik baginya. Wa in asobathu dharra'u sabara, jika dia mendapatkan sesuatu yang madarat, yang sulit, yang sedih, maka dia bersabar, fakana khairullah, karena itu baik baginya. Hadis riwayat Muslim. Bagi orang beriman semuanya baik. Semuanya baik. Tidak ada yang gak baik. Tapi kan Ustadz, wajar atuh kalau gelisah, wajar atuh kalau resah gitu ya, galau dan segala macam, wajar, manusia biasa. Innal insana khuliqa halu'a, sesungguhnya manusia itu diciptakan dengan keluh kesah, kan gitu, wajar. Tapi yang tidak wajar apa? Berlebihan dalam kegelisahan. Yang tidak wajar adalah berlebihan dalam keresahan. Jika hadirin sekalian berlebihan dalam kegelisahan, tanyakan di hati kita, jangan-jangan iman kita kepada Allah sedang dipertanyakan dalam kehidupan kita. Ustadz, gimana ini kalau pandemi terus-menerus begini terus gitu ya? Gimana ini kalau COVID nggak selesai-selesai gitu? Itu bukan ungkapan orang beriman. Orang beriman tidak seperti itu, ayah bunda. Ahilman, gimana nih kalau aduh gini terus usaha nggak lancar nih, omset berkurang dan segala macam. Iya, dia tahu sedang sulit, tapi ungkapan yang keluar bukan seperti itu. Karena di hatinya masih ada iman. Berarti ketika di hatinya masih ada iman, dia masih yakin dan percaya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan tidak ikhtiar, dia ikhtiar. Tapi keyakinannya kepada Allah menjadi guidance terbaik dalam hidupnya. Menjadi petunjuk terbaik selama ada Allah. La tahzan, jangan sedih. La takhaf, jangan takut, jangan khawatir. Innallaha ma'ana, sesungguhnya Allah bersama dengan kita. Karena semua yang dihadirkan dalam kehidupan kita pasti ada hikmah terbaik. Yang sulit itu adalah bisa menggali hikmahnya gitu ya. Hikmahnya apa gitu. Maka ujian bagi orang beriman. Mudah-mudahan kita semua termasuk golongan orang beriman ya. Maka saya langsung fokus aja ujian bagi orang beriman. Bagi kita yang mudah-mudahan dicatat oleh Allah sebagai orang beriman. Ketika diuji, jangan fokus dengan soalnya. Jangan fokus dengan ujiannya. Tapi fokuslah dengan jawaban kita hadirkan dari ujian-ujian itu. Kenapa? Karena soal ujian tidak pernah salah. Jika kita tidak lolos atau tidak lulus dari ujian, yang salah bukan soalnya, tapi yang salah adalah jawaban kita terhadap soal-soal itu. Saya buat analogi yang sederhana. Kalau ayah bunda, teman-teman sekalian ikutan tes seleksi masuk perusahaan misalnya. Kemudian ada soal. Kita jawab soal itu. Kemudian kita kumpulkan jawabannya. Sebulan kemudian ada hasil. Ternyata hasilnya nggak lulus. Sekarang saya tanya, kalau nggak lulus, yang salah soal atau jawaban? Halo? Jelas tidak pertanyaannya? Kalau kita ikutan tes, ikutan ujian, kemudian nggak lulus atau nggak lolos, itu yang salah soal atau jawaban? Jawaban. Sekarang kalau ada di antara hadirin sekalian yang sedang diuji dalam kehidupan, berarti yang kudu kita pikirkan itu ujiannya atau sikap kita terhadap ujian itu. Punten ya, mohon maaf, kita mah suka fokus dengan ujiannya, malah seringkali menyalahkan keadaan. Bukan kita lah, saya gitu ya. Saya mah suka sering menyalahkan keadaan. Ih tenah jadi gini, kenapa aku dapat ini, kan gitu ya. Apa yang salah gitu. Kadang-kadang tidak sedikit mencari kambing hitam kan gitu. Padahal kambing putih juga banyak.
Kenapa harus cari kambing hitam? Ini kenapa? Ini kenapa? Ini kenapa? Sok, kalau dipikirin begitu stres nggak kira-kira Pak? Stres atuh Pak. Padahal yang Allah inginkan dari setiap dinamika ujian-ujian dalam kehidupan kita adalah apa coba? Ayyukum ahsanu amala. Siapa yang paling hebat, yang paling baik amalnya dari proses ujian-ujian dalam kehidupan kita. Surat Al-Mulk ayat 2. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Dialah Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan. Sebagai apa? Sebagai ujian. Berarti selama hidup, selama itulah kita akan diuji dengan dinamika ujian yang tadi. Dan apa yang akan Allah lihat dari setiap ujian-ujian itu? Ayyukum ahsanu amala. Siapa di antara kamu sekalian yang paling baik amalnya, yang paling baik sikapnya. Nah, pertanyaan kita, kira-kira hadirin kita semua saat diuji itu sikapnya sudah benar apa belum? Sudah sesuai atau belum? Sebelum ke sana, bagi orang beriman, saat dia diuji, ini bagi orang beriman ya, bagi orang beriman, saat dia diuji, dia akan memahami, meyakini bahwa ujian adalah bagian cara Allah menaikkan derajat dalam hidupnya. Kita bisa lihat di surat Al-Ankabut ayat 2 misalnya. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan saja mengatakan kami telah beriman sedang mereka tidak diuji? Di surat yang lain Al-Baqarah ayat 224 Allah berfirman, am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum. Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga padahal belum datang kepadamu ujian, cobaan sebagaimana halnya orang-orang terdahulu sebelum kamu? Hadirin, perhatikan di sini. Berarti ahilman, seseorang itu semakin kuat imannya, semakin berat ujiannya. Ya. Tapi, ya ini penting. Tapi karena dia punya kekuatan iman dalam hidupnya, seberat apapun ujian itu, maka akan terasa ringan dalam hidupnya. Maka mohon maaf lahir batin, kalau sekarang ayah bunda, bapak ibu hadirin sekalian, melihat seseorang yang ujiannya berat sekali, dihina, difitnah, dicaci maki, dibully dan segala macam misalnya. Kenapa? Karena memang Allah tahu, Allah yakin, Allah menitipkan beban berat dalam hidupnya sesuai dengan kemampuannya. Benteng iman itulah yang menguatkan dia untuk selalu siap menghadapi ujian apapun. Dan jika kita diuji keimanannya oleh Allah, maka akan diuji dengan ujian-ujian itu. Para nabi, para rasul, ujiannya banyak atau sedikit? Banyak. Sejak nabi yang pertama sampai nabi yang terakhir, ujiannya Allahu Akbar walillahil hamd. Banyak. Nabi Adam diuji. Apa ujiannya? Tidak tanggung-tanggung kan? Di antara banyak ujian itu diusir dari surga. Karena ada satu peristiwa membangkang kepada Allah ketika itu kan?
Nabi Nuh diuji atau tidak? Diuji. Dengan apa? Dengan keadaan istri dan anaknya yang membangkang kepadanya. Terbayang gak oleh ayah bunda? Mengajak umatnya, mengajak kaumnya yang membangkang, yang menolak. Bukan orang yang jauh, tapi orang yang dekat. Nabi Ibrahim diuji atau tidak? Diuji. Saat beliau mendengungkan kalimat tauhid, tapi ternyata ayahandanya seorang pembuat patung berhala, kan? Coba terbayang gak bagaimana keadaannya? Kemudian mau dibakar tubuhnya, dibakar. Nabi Musa alaihissalam diuji, Nabi Ismail alaihissalam diuji, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diuji. Jika seandainya ujian ayah bunda dibandingkan dengan ujian para nabi dan rasul, demi Allah tidak ada seujung kuku ujian yang kita dapatkan dibanding ujian para nabi dan rasul. Turun lagi para sahabat, para tabi'in, atba'ut tabi'in, para ulama. Ujian. Dan seseorang itu akan diuji sesuai dengan kadar imannya. Tapi karena dia punya iman dalam hatinya, maka seberat apapun ujiannya akan terasa ringan. Berarti kalimat selanjutnya adalah, jika di antara ayah bunda, hadirin sekalian, yang merasa berat dengan ujian dalam hidup, tanyakan dalam hati kita, masihkah ada iman di hati kita atau tidak? Dan jika kita melihat ayat-ayat ini gitu ya, bahwa seseorang tidak akan dikatakan beriman sebelum diuji, seseorang tidak akan masuk surga sebelum diuji, maka saat dia diuji dalam kebaikan-kebaikan di hadapan Allah, maka dia akan menangkapnya dengan sesuatu yang membahagiakan dalam hidup. Dia akan tersenyum, dia akan kemudian merasa lapang hatinya dengan ujian-ujian, karena semakin dekat kebaikan dalam hidupnya. Bahkan dalam hadis baginda Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, disebutkan di situ, man yuridillahu bihi khaira yusiba minhu. Barang siapa yang diinginkan oleh Allah kebaikan dalam hidupnya, barang siapa yang diinginkan oleh Allah menjadi baik dalam hidupnya, yusiba minhu, maka Allah akan berikan ujian kepadanya. Allah akan berikan musibah kepadanya. Catatan, bagi orang beriman. Maka jika hadirin merasa masih ada iman di hatinya dan mengakui bahwa kita adalah orang beriman, maka berapapun besarnya, beratnya, kuatnya ujian yang datang dalam hidup, maka dia akan meyakini bahwa ini adalah bukti kasih sayang Allah kepadanya. Karena Allah menginginkan dia menjadi pribadi yang baik dalam hidupnya. Maka ahilman, apa sikap terbaik nih? Sikap terbaik saat kita diuji, wabil khusus ketika mendapatkan kesulitan. Karena kalau kebahagiaan, tadi sikapnya bersyukur, mendekat kepada Allah dengan kebaikan-kebaikan itu. Tapi jika sedang sulit, sedang sedih, sedang kecewa, sikapnya apa? Agar kemudian kita kuat menghadapi ujian-ujian dalam hidup. Satu, husnuzon kepada Allah. Penting ini. Apa itu husnuzon? Berprasangka baik kepada Allah. Ana inda dzanni abdi bi. Hadis qudsi. Allah berfirman, sesungguhnya aku berserta bersama prasangka hambaku. Jadi apa yang kita sangkakan di hati kita, apa yang kita rasakan di hati kita, itu barangkali yang sesuai dengan apa yang kita dapatkan dalam kehidupan kita. Sebagaimana firman Allah di surat Fussilat ayat 23, wa dzalikum dhannukumul ladzi dhanantum bi rabbikum ardzakum fa asbahtum minal khasirin. Dan yang demikian itu adalah prasangkamu yang telah kamu sangka kepada Tuhanmu. Dia telah membinasakan kamu, maka jadilah kamu termasuk orang-orang yang merugi. Jadi sikap pertama, kudu husnuzon, kudu baik sangka sama Allah. Hilangkan kalimat-kalimat Allah nggak adil,
Hilangkan kalimat-kalimat Allah zolim sama kita. Hilangkan itu. Tidak mungkin Allah menzalimi hambanya. Tidak mungkin Allah melukai hambanya. Tidak mungkin. Allah tidak mungkin meninggalkan hambanya. Apalagi orang beriman. Mohon maaf. Barangkali sebaliknya. Kita yang seringkali melupakan Allah. Kita yang seringkali meninggalkan perintah Allah. Kita yang seringkali melalaikan perintah Allah. Maka belajarlah untuk sikap pertama yang dihadirkan sebagai orang beriman ketika diuji adalah husnuzon kepada Allah. Bagaimana caranya kita husnuzon? Bagaimana caranya agar kita bisa punya sikap baik sangka dengan apapun yang datang dalam kehidupan, apalagi urusan kesulitan? Caranya adalah pertama, yakini dan terima bahwa semua yang datang dari Allah pasti yang terbaik. Quran surat Al-Baqarah ayat 216. Ada di tengah menuju penghujung ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa asa an takrahu syai'aw wa huwa khairul lakum. Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal itu amat baik bagimu. Wa asa an tuhibbu syai'aw wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal itu amat buruk bagimu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahuinya. Hadirin, ayah bunda, sekarang saya mau tanya. Kita itu kalau mengukur kebaikan seringkali menggunakan indikator aturan Allah atau menggunakan pandangan kita sebagai manusia. Kebanyakan kita selalu mengedepankan apa yang baik menurut kita. Kudu gini, kudu gitu. Kalau nggak gini, kalau nggak gitu, itu nggak baik dalam kacamata kita. Kita lupa mengedepankan indikator kebaikan dalam hidup ini sesuai dengan aturan Allah. Ayah bunda kalau milih pekerjaan, yang dipertimbangkan pertama kali apa? Banyak kecilnya gaji atau halal haram atau surga nerakanya? Kita seringkali mengedepankan ini gajinya besar, ini penghasilannya banyak, ahilman. Kita lupa bahwa pada bab pekerjaan itu ada pertimbangan halal haram, ada pertimbangan surga neraka, yang itu harus juga menjadi pertimbangan. Betul atau tidak? Ketika bisnis, yang seringkali kita pertimbangkan utama pertama kali apa? Untung ruginya. Kita lupa pada bab bisnis itu, pada bab usaha itu juga ada pertimbangan berkah tidaknya, Allah ini ridho apa tidaknya, halal haramnya, itu menjadi penting. Ketika milih istri, flashback ke belakang, yang kita pertimbangkan apa? Cantik tidaknya, atau seseorang yang bisa mengantarkan, menguatkan kita menuju surganya. Pertimbangannya kan cantik tidaknya, jadi dunia-dunia semua gitu loh. Ketika punya anak, menyekolahkan anak, mencari pendidikan untuk anak, apa yang kita pertimbangkan? Pernahkah ayah mempertimbangkan? Bunda, pernahkah mempertimbangkan? Ahilman, saya tuh pengen punya anak, pendidikannya saya pilih pendidikan yang terbaik yang bisa menghadirkan mahkota terbaik ketika saya berjumpa dengan Allah. Saya pengen punya anak yang hafal Quran, yang hafiz Al-Quran, yang mampu mendekat taat kepada Allah, yang akhlaknya istimewa dalam kehidupan. Atau barangkali ayah bunda lebih banyak mempertimbangkan ini akreditasinya A,
ini juara olimpiade B dan segala macamnya. Kita lupa mempertimbangkan pertimbangan yang bisa mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pertimbangan itulah pertimbangan yang paling kuat seharusnya. Maka bagi orang beriman, ketika dia diuji, ketika dia sedang sulit, sikap pertamanya langsung yakin bahwa baik sangka kepada Allah. Ini yang terbaik bagiku. Dan ketika dia memahami itu, maka dia yakin yang baik menurut dia, menurut kita belum tentu baik menurut Allah, tapi yang baik menurut Allah pasti baik untuk kita. Maka bismillah, mulai katakan pagi ini, apapun yang kita dapatkan dalam hidup, selama kita beriman, maka ini yang terbaik dalam kehidupan kita. Para ayah pulang nanti ke rumah, temui istrinya, senyum kepada istrinya, bilang sama istrinya, sayang, mama, bunda, thank you very much, terima kasih sudah menjadi istri yang terbaik. Kata istrinya, emang kenapa ayah? Enggak, pokoknya gitu aja. Bagaimanapun keadaan istri kita, cerewetnya, cemburunya, banyak mintanya, banyak maunya, apapun itu kekurangannya, saya sangat meyakini pasti ada kelebihannya. Bukankah ketika para suami, ketika Anda mengucapkan saya terima nikahnya fulana binti fulan dengan mas kawin sekian-sekian dibayar tunai ketika akad nikah itu di depan ayahnya, itu kan maknanya apa? Saya terima semua kebaikan yang ada di istri saya, dan saya pun siap menanggung semua keburukan yang mungkin ada di istri saya. Maka katakan mulai hari ini, istri saya yang di rumah, hadirin, it's the best for me, itu yang terbaik bagiku. Para bunda juga yang di rumah yang menyaksikan kali ini, bagaimanapun keadaan suami kita, kurangnya, apalagi suami kita kurangnya apa? Kurang gantengnya, kurang nafkahnya, apapun itu, maka katakan kepada suami kita dan yakinkan di hati kita bahwa suami kita itu adalah suami yang terbaik. Pekerjaan kita, usaha kita, bisnis kita, walaupun barangkali belum menghadirkan hasil yang maksimal, katakan itu yang terbaik. Yakini. Termasuk hari ini ketika kita disapa dengan COVID-19, ketika kita disapa dengan penyakit wabah, kita kan gak pernah mau punya penyakit seperti ini, punya pandemi seperti ini. Tapi kita percaya bahwa ada hikmah di balik musibah. Ya Allah, terima kasih. Kalau ayah bunda boleh renungi, coba saya mau tanya, Ramadan yang paling indah untuk ayah bunda kapan kira-kira? Indah dalam artian kita bisa menghadirkan kebersamaan dengan keluarga gitu ya. Bisa sholat berjamaah isya tarawih dengan keluarga, buka sahur lebih banyak bersama dengan keluarga. Kalau boleh saya cerita, rasanya Ramadan tahun ini yang saya dapatkan itu gitu ayah bunda. Jauh sebelum ini sahur kadang-kadang di luar, buka di luar, tarawih di luar, jadwal kajian subuh karena harus sholat subuh di luar jadi di luar. Bahkan kalau ingat 2 tahun yang lalu 2016, 2017 saya hampir 2 tahun berturut-turut Ramadannya di Amerika Serikat, jauh dari keluarga. Tahun ini Allah berikan kesempatan. Wasilahnya kalau bukan karena COVID misalnya mungkin gak akan kejadian seperti itu. Ada hikmah gak kira-kira? Ada hikmah. Para ayah yang belum pernah jadi imam sholat taraweh, kemarin maksain apa enggak? Maksain. Walaupun barangkali keadaannya, bacaannya belum sempurna dan belum baik, tapi kan maksain. Ujungnya jadi belajar tahsin, jadi belajar tajwid, betul enggak? Memperbanyak hafalan. Itu nikmat atau tidak? Yakini di hati kita husnuzon kepada Allah. Itu yang terbaik. Yang kedua, agar kita bisa husnuzon dengan setiap ujian adalah yakini bahwa ujian yang menimpa kita berbanding lurus dengan kemampuan kita. Al-Baqarah 286. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan kemampuan.
Kenapa ayah bunda yang diuji dengan kesulitan ini yakini, percaya bahwa pundak ayah bunda yang memang kuat untuk menerima ujian-ujian ini. Ahilman, kenapa nggak yang lain ya? Kenapa nggak dia ya? Kenapa aku ya? Karena Allah tahu pundak ayah bunda kuat menerima beban itu. Karena kuat. Seseorang yang diberikan amanah oleh Allah gitu ya. Amanah dalam hidupnya apapun itu. Kenapa dia yang diberikan amanah? Karena Allah tahu barangkali memang dia yang kuat mendapatkan amanah itu. Ada seseorang yang mendapatkan ujian bertubi-tubi gitu. Dihina, dicaci maki, difitnah, dicari kesalahan dan segala macamnya. Kenapa hanya beliau? Kenapa hanya dia? Karena yakinlah Allah tahu pundak beliau kuat, sehingga bisa menerima beban itu. Maka ayah bunda nih, kalau sekarang kita merasakan ujian dan ujian itu terasa berat, tanamkan di hati kita, Allah percaya kepada kita, Allah yakin sama kita. Maka poinnya adalah, ayah bunda hadirin sekalian, jangan sibuk membandingkan ujian yang kita terima dengan ujian orang lain. Saya ulangi ya, jangan sibuk membandingkan ujian yang kita terima dengan ujian dengan orang lain. Kita suka merasa enak ya dia mah, enak ya dia mah. Belum tentu. Begitupun seterusnya, jangan mengukur indikator kebahagiaan orang lain untuk kebahagiaan kita. Saya ulangi, jangan menggunakan ukuran kebahagiaan orang lain menjadi indikator kebahagiaan kita. Belum tentu apa yang bahagia di mata kita untuk orang lain menjadi kebahagiaan untuk kita. Belum tentu. Jika ayah bunda hari ini merasa lelah, merasa capek, merasa terbebani dengan setiap urusan kehidupan kita, percayalah, bisa jadi di luar sana banyak orang yang menginginkan pekerjaan kita itu. Jika ada di antara bisnis, usaha, pekerjaan kita yang ayah bunda merasa berat sekali ya Ahilman, susah sekali ya Ahilman, Allahu Akbar, di luar sana ada orang yang memimpikan, mendambakan pekerjaan, bisnis, usaha yang sedang kita lakukan. Begitupun seterusnya. Jika ada di antara ayah bunda yang hari ini sedang merasa berat, sulit gitu ya, dengan setiap ujian-ujian dalam hidup, barangkali percayalah Allah sedang siapkan kebaikan dalam kehidupan kita itu. Maka penting ini ya, gampangnya beginilah, jangan mengukur ukuran kaki kita dengan ukuran sepatu orang lain gitu. Kaki kita ukurannya 38, pakai yang ukuran sepatu 42, apa yang terjadi kira-kira? Apa yang terjadi? Longgar, betul? Kaki kita 38, pakai yang 36 ukurannya, apa yang terjadi? Sempit. Hidup ini adalah hidup yang terbaik yang Allah berikan. Maka sikap kedua adalah yakini bahwa ujian yang menimpa berbanding lurus dengan kemampuan kita. Yang ketiga, agar kita bisa husnuzon, kemudian kita kuat dengan ujian, yakini bahwa bersama kesulitan ada kemudahan. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Maka sesungguhnya bersama dengan kesulitan itu ada kemudahan. Yakin jika dengan bersama Allah, ikhtiar kita akan semakin optimal. Ya, jangan menuhankan ikhtiar kita. Tapi bukan berarti tidak boleh ikhtiar, ikhtiar harus. Tapi jangan menuhankan ikhtiar kita. Kita harus ikhtiar maksimal, tapi pada akhirnya hasil yang menentukan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang Al-Fakir sampaikan bermanfaat. Mohon maaf lahir batin, yang benar dari Allah, yang salah dari Al-Fakir yang pasti